Peggy udah berapa hari ini ya eh, keliling-keliling mana tadi kan bertanya ke bang bang Iya, sekarang dari Peggy-nya sendiri gimana rasanya eh, dulu sama kehidupan sekarang. iya. Perasaan saya pribadi sih, alhamdulillah sangat bersyukur sih. Ini apa adalah pengalaman pertama dalam seumur hidup saya dan sebelumnya saya tidak pernah terbayangkan akan jadi seperti ini. Ini sebuah anugerah sih. Jadi saya menanggapi di balik badai yang menerpa itu pasti akan ada keindahan yang akan datang seperti itu. Saya selalu bersyukur dan alhamdulillah mungkin ini rezeki saya dan keluarga saya seperti itu. Namun saya juga tidak mau terlena dengan apa bingar-bingar ya kesenangan ini. Karena saya kan kembali lagi saya masih ingat daratan, saya masih akan selalu ingat dari mana saya berasal gitu. Apa sih yang Peggy masih kayak eh, udah tinggi gini tapi gue masih punya tanggung jawab, nah itu ada gak kayak perasaan-perasaan kayak gitu? Ya seperti itu karena apa ya? Terutama sih keluarga sih saya masih belum bisa bagian keluarga saya secara keseluruhan gitu. Jadi saya masih ngerasa ya saya belum mampu berada di level maksimal untuk bisa bagian keluarga seperti itu. Dari setelah bebas pasti ada dapat rezeki ya pasti Hmm. ya. Selain fame, fame itu apa aja yang udah didapatkan? Ya banyak sih mulai dari souvenir, terus apa ya motor juga banyak sekali sih tidak apa tidak bisa disebutkan tapi banyak sekali alhamdulillah rezeki itu. Banyak fans juga berarti. Iya fans juga alhamdulillah. Fans dadakan Fans alhamdulillah. cewek juga. Alhamdulillah. Terus kemarin-kemarin kan di jodoh-jodohin itu gimana itu? Perihal itu. Ujian. Ya perihal itu sih saya menanggapi sangat antusias ya, sangat berterima kasih banyak karena ya ternyata di luar sana masih banyak orang yang sayang sama saya. Namun kembali lagi saya tidak mau apa ya, tidak bilang iya dan tidak bilang tidak karena saya masih fokus kepada keluarga saya sih. Seperti itu. Hmm. Tapi saya sangat mengapresiasi sih, itu yang luar biasa karena beliau itu adalah wanita yang baik dan cantik seperti itu. Tapi nyangka gak kayak dijodoh-jodohkan gitu, apalagi sama ayahnya ya, Iya, kalau nggak salah ya. iya. Ya, ya, bagi saya mah sama sekali tidak menyangka sih akan jadi seperti ini. Namun ya kembali lagi ini mungkin adalah rezeki saya dan mungkin ini adalah apa ya cobaan untuk saya untuk bisa bagaimana cara saya untuk bisa menanggapinya. Apakah saya masih bisa selalu istiqomah ataupun saya bisa terlena seperti itu sih. Jadi menurut Peggy, Jian sosoknya seperti itu ya. Kalau menurut saya pribadi sih kebetulan kayak baru kenal ya, tapi saya sudah menilai dia tuh kayak sih baik sih. Dia tuh wanita yang baik, wanita yang soleh dan sepertinya adalah wanita yang apa ya berbakti lah pada keluarga dan orang tuanya seperti itu. Tapi udah ada kepikiran buat kayak jodoh gitu. Kalau misalkan itu saya pribadi serahkan semuanya kepada yang di atas. Jadi biarkan takdir yang akan menentukannya karena saya percaya jodoh itu tidak akan kemana. Yang intinya saya sekarang sedang fokus keluarga dulu. Setelah keluarga selesai baru saya mikirin Keluarga sendiri. kepentingan saya seperti seperti itu sih. Kira-kira mau bangun keluarga Insya Allah sih umur apa? kalau misalkan jodohnya cepat ya saya Insya Allah bakalan cepet. Terus Ya, jodoh. Jadi kayaknya sudah menekuni agama masih dengan melihat membawa sebuah tasbih hmm, di mana-mana. Apa sih kata tasbih yang itu yang iya, ada sejarahnya? iya. Jadi ini tasbih ini berawal dari dalam sih. Waktu saya 49 hari itu di dalam, ya saya menemukan banyak makna, banyak arti dan apa ya, ini adalah satu ya apa sih ya, kenangan yang terindah lah, yang bagi saya ini penting sekali, yang akan selalu saya ingat dalam seumur hidup apa perjalanan hidup saya itu. Karena di sana saya belajar bagaimana rasa ikhlas, belajar mengikhlaskan, belajar menerima semua keadaan dan belajar lebih percaya aja bahwa pertolongan Allah pasti ada. Dan ini adalah pemberian dari salah satu tahanan yang di dalam untuk bentuk apresiasi, untuk bentuk dukungan kepada saya dan untuk bentuk apa ya support mereka lah bagi saya seperti itu. Jadi ini sangat beragam bagi saya dan ini ya yang saya selalu pakai untuk bisa berzikir dan mengingat Allah SWT seperti itu. Pertama kali dikasih sesuatu Eh, yang anggap berharga buat Peggy, apa sih ucapan orang itu? ya beliau berucap ini apa yang saya ingat tuh ini adalah kenangan. Mungkin kami atau tidak bisa ngasih lebih, tapi kami hanya bisa ngasih ini untuk pegangan kamu karena kamu harus percaya bahwa pertolongan yang di atas itu pasti ada. Jadi jangan pernah tinggalin ini, jangan pernah apa ya, jangan pernah berhenti untuk bisa terus berdoa. Dimanapun kamu berada, kamu bawa ini, kamu bisa zikir dan insya Allah pasti Allah juga bakal melindungi kamu seperti itu sih. Tapi sebelum mendapat sebuah yang hikmah yang besar, tapi Peggy itu sudah mendalami nggak sebelum pernah punya cobaan yang berat gitu?
Kalau misalkan alhamdulillah sih, kalau misalkan agama sih alhamdulillah di luar masih sebelum kejadian ini juga alhamdulillah saya udah mendalami, ya udah ibaratnya udah apalah, udah belajar sedikit mungkin, meskipun di luar sana apa ya, kadang-kadang masih suka telat sholat, tapi alhamdulillah 5 waktu nggak pernah tinggal alhamdulillah. Untuk abang sendiri, abang kan sudah menjalani udah berminggu-minggu ketemu Peggy. Sedikit spill banget seorang Peggy itu di mata abang gitu. Ya, Peggy ini anak baik ya. Jadi sopan, ramah ya, penurut ya. Jadi bisa dibilang soleh lah ya. Sehingga tindakan-tindakan yang berkaitan atau berbau kriminal ya, itu sepertinya jauh ya kalau saya selama ini ya sama Peggy ya. Nah, jadi kaitan dengan hasil pemeriksaan psikologis ya, psikologis forensik yang dibacakan di sidang pra peradilan ini jauh sekali ya, jauh sekali itu 180 derajat jauh ya. Mungkin bisa saja waktu pemeriksaan psikologis forensik itu pesanan ya, maka saya berdoa semoga pemeriksa psikologi forensik itu ya semoga insaf lah ya, karena telah menjustifikasi ya dengan penilaian keahliannya itu ya, seolah-olah Peggy Setiawan ini berbohong, kerap melakukan potensial sekali melakukan tindak pidana kan gitu. Nah, itu jauh sekali. Selama saya sama Peggy ya, Peggy ini anak yang baik, ramah, sopan, punya etika, punya adab lah itu. Jadi itu bertolak belakang ya dengan hasil pemeriksaan psikologis. Semoga yang memeriksa psikologis Peggy itu segera insaf lah. Tapi Peggy sendiri, Peggy, ada nggak Naza? Yang kemarin lahir kan di wawancara, Naza pengen bikin musola, ya kan? Terus kedua juga usaha apa sih yang terpikir saat ini? Pengen punya usaha apa gitu loh, kayak yang terpikir saat ini, karena kan kita nggak tahu ke depan akan gimana. Iya, perihal najar itu emang benar. Saya waktu di dalam juga, pokoknya sebelum di dalam juga saya punya najar gini. Kalau misalkan saya ada rezeki lebih, saya ingin, insya Allah ingin bikin musola ataupun masjid, dan terutama saya juga ingin membuat rumah untuk tempat berteduh keluarga saya, dan apa ya, pokoknya itu adalah impian saya lah. Misalkan ada rezeki lebih seperti itu. Tapi kalau untuk usaha milestone ke depan, Misalkan usaha itu ya saya kembalikan lagi seperti apa kemampuan saya sih. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya akan lanjutkan bangunan, meskipun dan rezeki kalau misalkan seandainya rezeki saya ada di luar atau rezeki yang dapat rezeki yang lebih baik, saya akan ambil. Namun misalkan soal usaha itu saya sih ini ya lebih ke menyerahkan semuanya kepada keluarga sih, mama, ibu, terutama ibu buat usaha, bikin usaha sendiri. Jadi nanti saya yang support, itu misalkan support dana atau misalkan support bantu lah sedikit demi sedikit seperti itu. Kalau misalkan saya pribadi mah saya ingin lanjutkan apa yang saya bisa, apa yang membuat saya nyaman gitu. Seperti itu. Kabarnya jadi mau usaha apa? Oh iya, itu ada sih, itu sempat dibicarakan oleh salah satu dari pihak kuasa hukum saya, karena beliau kan katanya mau memberikan sedikit rezekinya buat modal usaha keluarga saya seperti itu. Peggy, ya kan perjalanan kan cukup lama, teman dengan Bang Tony sendiri didampingi seorang ibu yang memperjuangkan anak yang tidak bersalah. Apa sih yang ingin diungkapkan seorang ibu yang memperjuangkan seorang Peggy? Iya, untuk saya pribadi saya mengucap terima kasih banyak, pertama kepada buat mama, buat bapak, dan buat seluruh keluarga besar saya, dan semua orang-orang yang udah menyayangi sahabat adik-adik saya, dan seluruh keluarga besar saya, dan semua orang-orang yang seluruh masyarakat Indonesia lah yang sudah mendoakan dan mendukung saya, seluruh netizen Indonesia, dan semua orang-orang yang sudah baik kepada saya dan sudah mau ikhlas mendoakan dan mendukung saya, terutama buat seluruh tim kuasa hukum saya ke-74, tim kuasa hukum saya, pertama Mbak Tony, Ibu Yanti, dan yang teman dan rekan-rekan yang lain, yang bapak-bapak dan ibu yang lain. Saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih karena kebaikan dan kebaikan dan keikhlasan beliau, sehingga saya mampu bisa mendapatkan keadilan lagi, dan saya bisa kembali kumpul bersama keluarga saya dan bisa kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya. Keinginan nggak untuk memberangkatkan seorang ibu yang memperjuangkan anak untuk umroh atau haji? Kalau misalkan itu adalah semua keinginan semua orang, semua manusia juga pasti ingin berangkatkan keluarga untuk haji atau umroh. Namun hasilkan lagi semuanya
pada yang di atas. Semoga saja Allah bisa mengaminkan semua doa-doa saya agar supaya Allah bisa mempermudah jalan rezeki saya dan rezeki kedua orang tua saya dan keluarga adik-adik saya, supaya saya dan keluarga dan adik-adik saya bisa memberangkatkan kedua orang tua saya untuk umroh ataupun naik haji sih, seperti itu. Ya, punya cita-cita buka warteg atau usaha warteg atau liburan kembali. Iya, perihal itu sih ada rencana seperti itu dan kita lihat aja untuk depannya. Kalau misalkan rencana ke Bali kemarin tuh katanya sih insya Allah sih bulan Agustus. Insya Allah. Iya. Kenapa memilih Bali? Nah, itu saya kan dapat undangan dari salah satu pihak tim kuasa hukum saya, jadi saya kan ngikutin aja gitu. Terus apa maksudnya persiapannya gimana? Kalau persiapan saya sih ya saya lebih menyiapkan diri untuk belajar renang sih, karena saya kan di sana belum bisa berenang seperti itu sih. Karena ini kan pengalaman dalam seumur hidup saya sih. Saya ke Bali baru pertama kali juga saya naik pesawat, jadi saya belum siapkan itu. Terus tapi di Bali kan banyak ini nih, banyak turis mancanegara. Iya. Mungkin ada mau belajar bahasa Inggris. Iya, untuk itu karena dulu kan saya kalau setiap belajar pelajaran gitu selalu bolos, selalu nggak masuk kelas. Jadi sekarang saya udah mulai pengen belajar bahasa Inggris sih supaya bisa berinteraksi sama orang-orang luar seperti itu. Terus harapan ke depannya mungkin harapan ke depan saya setelah ini ya semoga saya dan keluarga saya bisa hidup lebih baik lagi dan bisa berbahagia lah dan bisa pokoknya bisa kumpul bersama, seperti itu aja sih. Tambahan mungkin kalau mau ke Bali, kalau akhirnya sebelum ke Bali kan masih lama nih Agustus ya, udah dapat pasangan itu mau sama pasangan di sana. Kalau itu sampai sejauh ini sih saya masih jomblo, jadi ya belum ada ke arah situ sih. Nanti nyari dulu dadakan lah. Buat ini.